Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel di Tri Fun Trick, Fun Learning with Tri. Ya, jadi seperti biasa kita kali ini akan bahas soal tentang audit TI, risk management atau manajemen resiko. Jadi di sini udah aku siapin lagi beberapa soal latihan buat kalian belajar selama kalian belum tes SKB ya, tetap belajar. Oke, langsung aja kita akan jawab soalnya sama-sama. Ke soal yang pertama. Menurut J. Stoneburner tahun 2002, IT risk management meliputi 3 proses kecuali A. Risk technology, B. Risk mitigation, C. Evaluation and assessment, atau D. Risk assessment. Yang bukan adalah yang pilihan A, risk technology. Jadi teman-teman, menurut G. Stoneburner tahun 2002, IT risk management ini meliputi 3 proses. Antara lain yang pertama itu ada risk assessment. Penilaian atau risk assessment ini, penilaian resiko, merupakan proses awal di dalam metodologi manajemen resiko. Secara lebih spesifik, sejak dikeluarkannya COSO, Internal Control Integrated Framework, Risk Assessment dengan tugas dianggap sebagai salah satu komponen dari sistem internal control. Organisasi menggunakan risk assessment untuk menentukan tingkat ancaman yang potensial dan resiko yang berhubungan dengan suatu sistem IT, System Development Life Cycle. Kemudian yang kedua ada risk mitigation. Ini adalah satu langkah yang melibatkan usaha-usaha untuk memprioritaskan, mengevaluasi, dan menjalankan kontrol atau pengendalian yang dapat mengurangi resiko yang tepat yang direkomendasikan dari proses risk assessment. Risk mitigation biasanya dilakukan dengan memenuhi pendekatan biaya terendah dan melaksanakan kontrol atau pengendalian yang paling tepat sehingga dapat mengurangi resiko ke dalam tingkat yang dapat diterima dengan resiko yang paling minim terhadap sumber daya dan tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga lagi ada evaluation and assessment. Pada umumnya, di dalam suatu organisasi, jaringan secara terus-menerus akan diperluas dan diperbaharui. Komponen diubah dan aplikasi softwarenya diganti atau diperbarui dengan versi yang lebih baru. Perubahan ini berarti bahwa resiko baru akan timbul dan resiko sebelumnya dikurangi. Akan menjadi suatu perhatian, demikian seterusnya sehingga manajemen resiko akan semakin berkembang. Selanjutnya, soal nomor 2. Tuntutan dari berbagai aspek baik internal maupun eksternal perusahaan membuat keberadaan audit internal sebagai pelengkap sistem manajemen risiko menjadi semakin dibutuhkan. Tuntutan tersebut hadir dalam berbagai bentuk, yaitu kecuali A. Resiko dalam hal keuangan yang semakin kompleks, B. Resiko keamanan dari pihak penyedia, C. Resiko tuntutan hukum atas kelalaian yang terjadi, atau D. Resiko dari pemakaian. Jawabannya adalah yang bukan di sini D. Resiko dari pemakaian. Jadi teman-teman, fungsi utama dari manajemen resiko adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko yang ada. Sementara tugas utama dari audit internal adalah untuk memastikan bahwa semua resiko yang dihadapi perusahaan telah ditangani dengan maksimal. Di sisi lain, tuntutan dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal perusahaan, membuat keberadaan audit internal sebagai pelengkap sistem manajemen risiko semakin dibutuhkan. Tuntutan tersebut hadir dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama, tuntutan dari para pemegang saham kebijakan dan pemegang saham yang mengharuskan pihak perusahaan untuk lebih meningkatkan kontrol, tanggung jawab, dan disiplin.
Kemudian resiko dalam hal keuangan yang semakin kompleks. Kebijakan dalam hal investasi, pinjaman, dana, cadangan perusahaan, serta portofolio nilai kredit perusahaan membutuhkan pengawasan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa semua kemungkinan resiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu telah diantisipasi sebelumnya. Kemudian resiko keamanan dari pihak penyedia. Pihak manajemen sebuah perusahaan, khususnya bagian manajemen risiko, perlu lebih mempersiapkan diri menghadapi risiko yang dibawa oleh pihak penyedia atau supplier. Pihak supplier yang melanggar kontrak akan berdampak buruk bagi pihak-pihak yang terkait, termasuk perusahaan. Kemudian ada lagi resiko keamanan yang semakin bertambah. Resiko keamanan yang dihadapi pihak perusahaan menjadi semakin bertambah dari waktu ke waktu, mulai dari kasus pencurian yang dilakukan oleh karyawan hingga pembobolan jaringan komputer oleh peretas. Maka dari itu, proses audit internal perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dari kebijakan yang ada memiliki kemampuan untuk menangkan semua serangan tersebut. Kemudian yang terakhir ada resiko tuntutan hukum atas kelalaian yang terjadi. Jadi saat ini resiko mendapat tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain menjadi semakin besar. Kasus-kasus seperti ini dapat berujung pada kerugian baik secara finansial ataupun bisnis. Nomor 3. Peran audit internal yang tidak diperbolehkan dalam manajemen risiko adalah A. Mengambil keputusan atau risk response. B. Memfasilitasi identifikasi dan evaluasi risiko. C. Mengkoordinasikan aktivitas IRM. Atau D. Mengarahkan manajemen dalam merespon risiko. Jawabannya adalah yang A. Mengambil keputusan atas risk response. Jadi berikut peran audit internal yang tidak diperbolehkan dalam manajemen risiko, antara lain yang pertama, menyusun risk appetite. Kedua, melibatkan diri dalam proses manajemen risiko. Ketiga, mengambil keputusan atas risk response. Keempat, mengimplementasikan risk response atas nama manajemen. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas manajemen risiko. Lanjut, beralih ke soal nomor 4. Risk-based audit memungkinkan internal auditor untuk memprioritaskan audit dalam bentuk sistematis dan terkoordinir. Salah satu proses risk-based audit adalah risk appetite, yang artinya A. Menentukan klasifikasi risiko, B. Menentukan respon atas risiko, C. Mengukur toleransi limit, atau D. Mengidentifikasi proses pendukung dari strategi dan tujuan yang ingin dicapai. Jawabannya adalah C. Mengukur toleransi limit. Ketika kita mendengar kata appetite, yang terbayangkan pertama kali adalah makanan pastinya kan. Memang secara harfiah artinya adalah selera, nafsu atas suatu hal. Tapi di sini selera yang dimaksud ini adalah selera terhadap resiko. Risk appetite menurut Couso didefinisikan sebagai jumlah resiko yang dapat diterima oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Setiap organisasi yang berdiri selalu menghadapi resiko, dan resiko tersebut harus diambil untuk pencapaian tujuannya. Risk appetite digunakan untuk mengukur toleransi limit established by management. Next, soal nomor 5. Berikut kejadian yang mengganggu pencapaian objektif suatu perusahaan dari segi efektivitas dan efisiensi. Kriteria informasi COVID ini adalah kecuali A. Manajemen yang buruk, B. Sistem, C. Manajemen proses desain dan teknologi, atau D. Sabotase dari luar. Jawabannya adalah yang D. Sabotase dari luar. Jadi teman-teman, kejadian atau events yang mengganggu pencapaian objektif suatu perusahaan dari segi efektivitas dan efisiensi antara lain yang pertama, manajemen yang buruk yaitu perencanaan dan kebijakan, kemudian sistem dari segi hardware, software, dan teknologi, kemudian kemampuan TI dan non-TI, yang terakhir manajemen proses, desain, dan eksekusi.
Lanjut ke soal nomor 6. Identifikasi resiko merupakan proses untuk mengetahui resiko. Berikut yang tidak termasuk sumber resiko adalah A. Manusia, B. Bencana, C. Desain, atau D. Eksternal dari luar perusahaan. Jadi jawabannya adalah C ya, desain itu tidak termasuk. Identifikasi resiko merupakan proses untuk mengetahui resiko. Sumber resiko bisa berasal dari yang pertama manusia, proses dan teknologi, kemudian internal dari dalam perusahaan dan eksternal dari luar perusahaan, dan terakhir itu bencana, hazard, ketidakpastian, uncertainty, dan kesempatan, opportunity. Nomor 7. Untuk melakukan respon terhadap resiko adalah dengan menerapkan kontrol objektif yang sesuai dalam melakukan manajemen resiko. Jika sisa resiko masih melebihi resiko yang dapat diterima atau acceptable risk, maka diperlukan respon resiko tambahan yang bukan proses pada framework COVID dari 34 kontrol objectives dan sesuai untuk manajemen resiko adalah A. PO1 atau Define a Strategic IT Plan, dan PO9 Assess and Manage Risk, B. AI6 Manage Change, C. A33 System Control, atau D. ME1 Monitor and Evaluate IT Performance. Jawaban yang tidak termasuk adalah yang C ya, A33 atau sistem kontrol. Jadi teman-teman, proses-proses pada framework COVID dari 34 kontrol objectives yang sesuai untuk manajemen resiko adalah yang pertama itu define a strategic IT plan dan assess and manage risk, kemudian manage change, kemudian ensure system and security, dan manage data, kemudian ada monitor and evaluate IT performance. Beralih ke soal nomor 8. Perspektif yang menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang dari departemen itu sendiri adalah A. Perspektif user orientation, B. Perspektif future orientation, C. Perspektif operational excellence, atau D. Perspektif corporate contribution. Jawabannya adalah yang B, perspektif future orientation. Jadi teman-teman, berikut adalah penjelasan mengenai 4 perspektif IT BSC atau Balance Scorecard, antara lain yang pertama itu perspektif kontribusi organisasi atau corporate contribution. Adalah perspektif yang mengevaluasi kinerja TI berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif, para direktur, dan shareholder. Kemudian ada perspektif orientasi pengguna atau user orientation. Adalah perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan cara pandang pengguna bisnis, dan lebih jauh lagi adalah pelanggan dari unit bisnis yang ada. Kemudian ada perspektif keunggulan operasional atau operational excellence. Ini adalah perspektif yang menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang manajemen IT itu sendiri. Dan lebih jauh lagi adalah pihak yang berkaitan dengan audit dan pihak yang menetapkan aturan-aturan yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada perspektif orientasi di masa depan atau future orientation. Ini adalah perspektif yang menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang dari departemen itu sendiri, yaitu pelaksanaan para praktisi dan profesional yang ada. Kemudian, kemampuan organisasi untuk dapat menghasilkan produk atau jasa di masa mendatang dengan kemampuan layanan yang memuaskan harus dipersiapkan mulai dari saat ini. Soal yang ke-9. Prinsipal risk management dapat dikatakan efektif apabila memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip berikut, kecuali A. Manajemen risiko yang mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. B. Manajemen risiko harus memberi nilai tambah. C. Manajemen risiko harus transparan dan inklusif. Atau D. Manajemen risiko bersifat statis, tidak berubah. Jawabannya adalah yang D. Manajemen risiko bersifat statis, tidak berubah.
Jadi teman-teman, prinsipal risk management dapat dikatakan efektif apabila memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu manajemen risiko harus memberi nilai tambah. Kedua itu manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Kelima, manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Keenam, manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Ketujuh, manajemen risiko adalah khas untuk penggunaannya. Kedelapan, manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Kesembilan, manajemen risiko harus transparan dan inklusif. Kesepuluh, manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut. Selanjutnya soal nomor 10. Berikut ancaman TI yang mengarah pada tindakan pelanggaran hukum adalah A. Program-program jahat, B. Hacker, C. Phishing, atau D. Spam. Jawabannya adalah yang B. Hacker. Jadi ancaman TI yang mengarah pada tindakan pelanggaran hukum ini misalnya serangan hacker, penipuan penggunaan sistem TI, pencurian kata kunci atau password, serangan pada data, dan lain-lain. Itulah tadi ke-10 latihan soal tentang audit TI, manajemen risiko. Semoga bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi SKB Prakom nanti. Oke teman-teman, aku rasa sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa di like. Kalau mau aku bahas sesuatu yang lain juga boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, akhir kata, thanks for watching dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.